Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang pekerjaan yang kami garap atau proyek yang kami kerjakan, yaitu sistem monitoring suhu dan kelembapan pada ruang K30208 berbasis Internet of Things menggunakan MQTT dengan dosen pengampu yaitu Bu Pradini Puspitaningsgayu, ST, MT, PhD. Untuk selanjutnya yaitu kami memiliki 4 tim. Yang pertama adalah Rafli Wahyu Al-Hakim dengan NIM 2209138709. Lalu yang kedua ada Noval Ahmad Ramadhani dengan NIM 2209138717. Lalu ada saya sendiri Muhammad Fizyara Syekhan dengan NIM 220913871033. Lalu selanjutnya ada Novel Afif Amrullah Husni dengan NIM 220913871034. Untuk yang pertama yaitu bab satu terdiri dari latar belakang, tujuan, dan juga manfaat. Yang pertama yaitu adalah latar belakang yang dimana perkembangan teknologi Internet of Things telah memberikan kemudahan dalam proses pemantauan dan pengendalian berbagai sistem secara otomatis dan real time. Salah satu penerapannya adalah pada sistem monitoring suhu dan kelembapan di ruang kuliah yang berperan penting dalam menjaga kenyamanan dan kondisi lingkungan yang belajar optimal. Dengan pemanfaatan protokol komunikasi message queuing telemetry transport MQTT, sistem ini mampu mengirimkan data dari sensor suhu dan kelembapan ke server atau aplikasi pemantauan dengan efisien, cepat, dan hemat sumber daya. Dilatar belakangnya oleh kelas K30208 yang dimana tersebut adalah kelas dari teknik listrik sendiri. Kami berinovasi untuk memonitoring suhu dan kelembapan supaya agar penghematan sumber daya itu sendiri. Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu merancang dan membangun sistem monitoring suhu dan kelembapan ruang kuliah secara real time. Lalu yang kedua, mengimplementasikan protokol MQTT sebagai media komunikasi yang efisien antara sensor, microcontroller, dan server untuk memastikan pengiriman data berlangsung cepat dan stabil. Lalu yang ketiga, menyediakan antarmuka pemantauan berbasis web atau aplikasi sehingga pengguna, yaitu dosen, teknisi, atau pengelola fasilitas, dapat memantau dan menganalisis perubahan suhu serta kelembapan secara mudah dan informatif. Lalu selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan ruang kuliah dengan memungkinkan pengelola menyesuaikan sistem pendingin atau ventilasi berdasarkan kondisi suhu dan kelembapan yang aktual. Lalu yang kedua, mendukung penerapan teknologi IoT di lingkungan pendidikan sehingga dapat menjadi contoh implementasi nyata pembelajaran berbasis teknologi modern. Lalu yang ketiga, menghasilkan data lingkungan yang akurat dan tersimpan secara digital yang dapat dimanfaatkan untuk analisis lebih lanjut terkait penghematan energi dan perawatan fasilitas kampus. Lalu selanjutnya ada bab 2 yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas terkait bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang yang pertama yaitu software pendukung atau message queuing telemetry transport atau MQTT. MQTT merupakan protokol pesan berbasis standar, yaitu sekumpulan aturan yang digunakan untuk komunikasi antar mesin. Biasanya digunakan untuk komunikasi antar mesin, perangkat pintar seperti sensor, wearable device, dan perangkat Internet of Things lainnya umumnya perlu mengirim serta menerima data melalui jaringan dengan keterbatasan sumber daya bandwidth. Karena sifat yang ringan dan efisien, MQTT sering digunakan oleh perangkat IoT untuk mentransmisikan data secara mudah. Protokol ini memungkinkan pertukaran pesan baik dari perangkat ke cloud
maupun dari cloud ke perangkat. Selanjutnya ada broker HiveMQ. HiveMQ merupakan platform kecerdasan buatan untuk sektor industri yang membantu perusahaan bertransformasi dari sekedar memiliki perangkat yang terhubung menjadi sistem operasi yang cerdas. Platform ini dibangun di atas standar MQTT dengan arsitektur edge to cloud yang terdistribusi sehingga mampu menghubungkan dan mengelola data industri secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Selanjutnya yaitu ada IoT MQTT Panel. IoT MQTT Panel adalah aplikasi Android yang digunakan untuk memantau dan mengontrol perangkat IoT atau Internet of Things melalui protokol MQTT secara real time. ESP32 adalah mikrokontroler buatan Espressif System asal Shanghai, Tiongkok yang memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi sebagai jembatan ke jaringan nirkabel. Mikrokontroler ini menggunakan prosesor dual core Extensa LX6 berkecepatan tinggi dan sering digunakan dalam proyek IoT serta otomasi karena konsumsi dayanya rendah dan performanya andal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Naufal Ahmad. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya, alat yang digunakan adalah sensor THT22 yang merupakan perangkat yang menghasilkan sinyal digital terkalibrasi dengan tingkat akurasi dan stabilitas yang tinggi. Sensor ini memanfaatkan teknik pengumpulan data digital khusus serta teknologi pengukuran suhu dan kelembapan canggih, sehingga hasil pembacaannya lebih andal. Komponen pengukur pada DHT22 terhubung ke mikrokontroler 8 bit internal, di mana setiap unit sensor telah dikalibrasi secara individual di ruang kalibrasi presisi. Nilai koefisien kalibrasi disimpan dalam memori OTP dan akan dipanggil kembali oleh sensor setiap kali melakukan pengukuran. Alat selanjutnya yang dipakai yaitu LED atau Light Emitting Diode adalah komponen elektronika yang mampu menghasilkan cahaya monokromatik saat diberikan tegangan maju. LED termasuk dalam keluarga dioda semikonduktor, di mana warna-warna cahaya yang dipancarkan bergantung pada jenis material semikonduktor yang digunakan. Selanjutnya ada project board atau yang biasa disebut breadboard. Project board yang telah atau yang dikenal dengan breadboard adalah media dasar untuk merancang dan membangun prototipe perangkat elektronik pada masa kini. Istilah tersebut merujuk pada papan perakit komponen elektronik yang tidak memerlukan proses penyelenggaraan, sehingga komponen dapat dipasang dan dilepas dengan mudah. Komponen yang terakhir yang akan digunakan adalah kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel pendek untuk menghubungkan dua titik dalam sirkuit listrik atau elektronik dengan cepat dan mudah tanpa perlu menyolder. Untuk jenis dari kabel jumper ada beberapa jenis seperti male to male, male to female, dan female to female. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rafli Wahyu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu ada bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Ya, pada proyek ini terdapat
tujuh alur penelitian secara sistematis dan saling berkaitan. Yang pertama yaitu terdapat studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan kajian terhadap berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Sehingga kita dapat memperoleh dasar teori dan referensi dalam melakukan perencanaan proyek ini. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Tahap ini kita dituntut untuk menentukan komponen yang akan kita butuhkan dalam proyek, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Dan selanjutnya terdapat perancangan perangkat keras dan perangkat perangkat lunak. Tahap ini yaitu meliputi pembuatan perangkat keras dan perangkat lunak serta penyusunan logika program dan komunikasi data menggunakan protokol MQTT. Yang selanjutnya terdapat implementasi sistem. Tahap ini merupakan perakitan komponen-komponen serta pemrograman pada ISP serta data yang diterima sensor dikirimkan pada broker MQTT. Selanjutnya ada pengujian sistem. Tahap ini merupakan pengujian untuk memastikan bahwa sistem sudah berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Pengujian ini meliputi yaitu keakuratan sensor, kestabilan koneksi MQTT, dan tampilan data real time pada dashboard. Kemudian ada analisis data. Data yang dikirimkan pada MQTT selanjutnya akan dianalisis apakah sensor dan komunikasi data memiliki keandalan yang baik. Selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, pada tahap ini kita tarik kesimpulan dan serta saran untuk pengembangan proyek selanjutnya. Kemudian di sini ada diagram alur cara kerja, mungkin akan saya jelaskan secara sedikit. Yang pertama terdapat inisialisasi sistem. Nah, pada tahap ini sistem pertama kali dinyalakan. ESP32 akan melakukan proses inisialisasi. Pada tahap ini, semua perangkat seperti sensor DHT, koneksi Wi-Fi, akan diaktifkan untuk memastikan seluruh komponen bekerja dengan baik sebelum sistem menjalankan fungsi utamanya. Yang kemudian, sensor DHT membaca sensor. Jika suhu lebih dari 40, sistem akan membuat LED merah menyala. Jika suhu di atas 30 lebih besar 35 derajat, sistem akan membuat LED warna kuning menyala. Dan jika suhu di atas 30 derajat, maka sistem akan membuat lampu hijau menyala. Setelah pengolahan data pada ISP, semua indikator ini eh, akan ditangkap oleh sensor DHT akan ditampilkan pada LCD yang kemudian dikirimkan ke broker MQTT. Nah, ini merupakan rangkaian sistem. Pada kaki positif sensor DHT akan dihubungkan ke sumber 3 volt 3 ESP32 dan kaki sensor DHT dihubungkan dengan pin GPIO 15 yang nantinya akan mengirimkan data pembacaan suhu dan kelembapan pada ESP32. Kemudian kaki negatif sensor DHT dihubungkan pada ground pada ESP. Kaki positif LED hijau dihubungkan ke pin GPIO 5 ESP32 dan kaki negatif ditambahkan resistor dan dihubungkan ke grounding ESP. Itu berlaku juga untuk LED kuning dan merah. Dan kemudian pada LCD VCC-nya dihubungkan ke 5 volt ESP dan LCD dihubungkan ke pin GPIO 21 dan SCL-nya dihubungkan ke GPIO 26 ESP32. Ya, mungkin penjelasan singkat kami mengenai proyek yang akan kami gunakan cukup sampai di sini. Bila
kami terdapat salah kata maupun buatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sampai. So,